never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pajak bumi dan bangunan. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah. Apa itu pajak bumi dan bangunan? Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan wajib atas kepemilikan tanah dan bangunan karena adanya keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi atas perorangan atau badan yang memiliki hak padanya ataupun mendapatkan manfaat dari tanah dan bangunan. Jadi ini merupakan pengertian dari pajak bumi dan bangunan. Jenis dari PBB ini lebih kepada objeknya, yaitu tanah dan bangunan, dan bukan kepada subjeknya atau pemiliknya. Jadi, yang akan kita hitung yaitu tanah dan bangunannya. Besarnya pajak ditentukan oleh jumlah objeknya, bukan subjeknya, yaitu objeknya tanah dan bangunan. Jadi, ini masuk ke dalam jenis dari PBB atau pajak bumi dan bangunan. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan yaitu nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau Undang-Undang PDRD. Artinya PBB dibungut oleh pemerintah daerah dan dikelola oleh masing-masing provinsi. Jadi ini tergantung dari daerah masing-masing besarnya jumlah pajak bumi dan bangunan. Contoh objek pajak bumi dan bangunan yang merujuk pasal 77 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu yang pertama untuk objek pajak bumi yang termasuk ke dalam pajak bumi yaitu perkarangan rumah, tanah, persawahan, ladang, tambang, perkebunan, dan semua yang termasuk ke dalam pajak bumi ini termasuk ke dalam objek pajak bumi yang akan dikenakan pajaknya. Kita lihat contoh untuk objek pajak dalam bentuk bangunan yaitu berupa jalan tol, bangunan usaha, rumah tinggal, kolam renang, pagar yang mewah, bangunan gedung yang bertingkat, mal atau kawasan perbelanjaan, ini semua termasuk ke dalam objek pajak dalam bentuk bangunan. Kita lihat objek yang tidak terkena pajak bumi dan bangunan atau objek bebas pajak bumi dan bangunan yaitu digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan. Jadi ini tidak dikenakan PBB atau bebas dari pajak PBB. Lalu yang kedua, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan. Antara lain di bidang ibadah, sosial kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Lalu yang ketiga, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, hutan wisata, atau yang sejenis dengan itu. Ini juga masuk ke dalam objek bebas pajak PBB. Lalu berikutnya merupakan hutang lindung, hutan suaka alam, tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Selanjutnya, digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Lalu yang terakhir digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK.
Jadi inilah objek-objek bebas pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya kita lihat dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan, yaitu untuk memahami dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam perhitungan PBB, yang besarnya nilai PBB didasarkan pada nilai jual objek pajak atau NJOP, tanah atau bangunan terkait. Dan jadi ini kaitannya dengan NJOP, tanah atau bangunan yang terkait. Sedangkan apa itu sendiri NJOP atau nilai jual objek pajak? Yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau senilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Jadi inilah yang dimaksud dari nilai jual objek pajak. NJOP atau nilai jual objek pajak ditentukan oleh Kementerian Keuangan, yang mana nilai jual objek pajak setiap daerah berbeda-beda karena tergantung faktor yang mempengaruhi sebagaimana nilai tanah dan bangunan pada umumnya. Jadi ini nilai jual objek pajak tergantung dari daerah masing-masing. Faktor yang mempengaruhi besarnya nilai jual objek pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, NJOP bumi adalah lokasi peruntukan pemanfaatan serta kondisi lingkungan di sekitarnya. Jadi ini mempengaruhi besarnya nilai jual objek pajak. Lalu yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi nilai jual objek pajak tentang bangunan, yaitu bahan baku atau bahan bangunan yang digunakan, lokasi bangunan, rekayasa, serta kondisi lingkungan di sekitar bangunan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai jual objek pajak, semakin besar nilai jual objek pajak, maka akan besar juga nanti pajak bumi dan bangunannya. Ini yang mempengaruhi daerah tempat tinggal bumi dan bangunannya. Jadi setiap daerah berbeda-beda nilai jual objek pajaknya. Selain dari nilai jual objek pajak, kita juga harus mengetahui yang namanya NJOP TKP. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Apa sih itu nilai jual objek pajak tidak kena pajak? Yaitu penjelasan besar nilai bumi dan bangunan tidak kena pajak. Jadi selain dari NJOP atau nilai jual objek pajak, ada bagian nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak. Yang besarnya nilai bumi dan bangunan tidak kena pajak ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 67 tahun 2021 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau PBB. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak yang telah diatur oleh pemerintah. Batas dari nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak, artinya untuk mengetahui berapa besar PBB, terlebih dahulu harus dikurangkan dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak terlebih dahulu. Jadi, dari nilai jual objek pajak, kita akan kurangi dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ini yaitu yang diatur dalam PMK nomor 23 tahun 2014 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak tentang bumi dan bangunan, yaitu besarnya 12 juta rupiah. Jadi nilai jual objek pajak kita kurangi dahulu untuk nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Sedangkan NJOP TKP sesuai dengan peraturan pemerintah besarnya sejumlah 12 juta rupiah. Dan kita lihat rumus dari pajak PBB itu sendiri, yaitu untuk menghitung pajak bumi dan bangunan, tarifnya sebesar 0,5% dikalikan nilai jual kena pajak.
Sebelum untuk mendapatkan nilai jual kena pajak, di sini ada rumus dari nilai jual kena pajak, yaitu 40% dikali nilai jual objek pajak atau NJOP setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Jadi 40% dikali NJOP setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Itu namanya nilai jual kena pajak. 40% ini apabila tanah dan bangunannya lebih dari 1 miliar. Jadi nilai jual kena pajak akan dikenakan persentase pajaknya sebesar 40% apabila lebih dari 1 miliar. Apabila tanah dan bangunan kurang dari 1 miliar, maka akan dikenakan pajak bumi dan bangunannya yaitu 20% atau nilai jual kena pajaknya 20%. Jadi ini merupakan rumus pajak bumi dan bangunan. Lalu nilai jual objek pajak tidak kena pajak sesuai dengan tarif yaitu sebesar 12 juta rupiah. Atau dengan kata lain, nilai PBB 0,5% tarifnya dikali 40% apabila lebih dari 1 miliar dikali dengan nilai jual kena pajak. Apabila NJOP-nya lebih dari 1 miliar, sedangkan apabila kurang dari 1 miliar, maka nilai PBB-nya 0,5% dikali 40% dan dikalikan nilai jual kena pajak. Itulah tadi penjelasan tentang pajak bumi dan bangunan, sedangkan untuk cara menghitung pajak bumi dan bangunan akan dijelaskan pada video selanjutnya. Sekian penjelasan hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.